Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Kayatarno, SPD MPD. Saya Kepala SDN 3 Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi praktek baik dengan topik kepemimpinan pembelajaran yang berjudul Mewujudkan Sekolah Bebas Bullying. Seperti apa sekolah bebas bullying itu? Ikuti tayang berikut ini dan selamat menyaksikan. Pada tahun 2023, saya mengalami beberapa situasi atau permasalahan di sekolah. Di antaranya adalah yang pertama, masih ada terjadi kasus perundungan dan bullying di sekolah saya. Di antaranya adalah perundungan verbal, itu ada 8 kasus, kemudian perundungan cyber itu 1 kasus, kemudian ada juga yang terjadi perundungan sosial 3 kasus, dan ada perundungan fisik berat yaitu 2 kasus, dan yang terakhir itu adalah perundungan seksual 1 kasus. Permasalahan yang kedua adalah capaian nilai raport pendidikan SDN 3 Narmada pada tahun 2023, khususnya pada bidang iklim keamanan sekolah mengalami penurunan sebanyak 1% dari tahun sebelumnya. Permasalahan yang ketiga adalah tim pencegahan dan penanganan tindak kekerasan SDN 3 Narmada masih belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Dan permasalahan yang terakhir adalah kolaborasi antara pendidik dan orang tua dalam membimbing dan mendampingi anak masih jauh dari yang diharapkan. Akibat adanya situasi yang saya jelaskan tadi, lingkungan sekolah sebagai tempat peserta didik belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan itu menjadi terganggu. Yaitu ada beberapa peserta didik yang tidak nyaman atau tidak senang berada di sekolah. Ada juga peserta didik yang menjadi pendiam karena takut menimbulkan masalah. Dan bahkan ada juga peserta didik yang sedikit-sedikit melapor kepada guru karena merasa tidak aman di sekolahnya. Jika permasalahan ini dibiarkan terus-menerus, tentu akan dapat mengganggu proses pembelajaran yang terjadi di sekolah. Oleh karena itu, saya selaku pimpinan pembelajaran di sekolah mengambil inisiatif untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di sekolah ini melalui program Mewujudkan Sekolah Bebas Bullying di SDN 3 Narmada. Berdasarkan beberapa situasi yang sudah saya jelaskan tadi, maka saya menghadapi beberapa tantangan di sekolah ini. Di antaranya adalah pertama, bagaimana mewujudkan SDN 3 Narmada ini menjadi sekolah yang bebas bullying. Apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus bullying di SDN 3 Narmada. Permasalahan yang kedua adalah, atau tantangan yang kedua adalah bagaimana meningkatkan nilai raport pendidikan SDN 3 Narmada, khususnya pada iklim keamanan satuan pendidikan. Yang ketiga, bagaimana mengoptimalkan peran dan fungsi tim pencegahan dan penanganan tindak kekerasan SDN 3 Narmada sehingga bisa bekerja dengan maksimal. Dan yang terakhir, bagaimana menciptakan kolaborasi antara sekolah dan orang tua dalam menangani kasus-kasus yang terjadi di sekolah ataupun dalam membimbing dan mendampingi anak-anak ketika berada di sekolah dan di rumah. Solusi untuk mengatasi tantangan sebagaimana yang saya jelaskan pada tahap sebelumnya adalah saya melakukan beberapa aksi di sekolah. Aksi yang pertama adalah saya mengoptimalkan peran dan tanggung jawab tim pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di sekolah. Aksi ini saya lakukan sebagai upaya penguatan terhadap SDM di sekolah agar mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mencegah tindak kekerasan atau bullying di sekolah. Aksi yang kedua adalah saya membentuk duta anti-bullying sekolah. Duta anti-bullying sekolah dipilih dari perwakilan masing-masing kelas, yaitu sejumlah 5-6 orang anak, yang nantinya duta anti-bullying ini bertugas membantu TPPK di sekolah untuk menangani dan mencegah terjadinya bullying di sekolah. Aksi ini saya lakukan sebagai upaya untuk melibatkan peserta didik dalam berbagai kegiatan di sekolah, termasuk dalam hal mencegah terjadinya bullying di sekolah. Konsentrasi, jadi dia terngiang-ngiang terus, dia mau belajar terngiang-ngiang. Oh, tapi saya dipala. Ada yang mana? Salah satu.
aksi yang ketiga adalah saya membentuk kelas anti-bullying. Kelas anti-bullying adalah menciptakan kondisi kelas dengan kesepakatan antara guru dan murid yang mendukung terjadinya proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Aksi ini saya lakukan untuk mengurai permasalahan yang luas menjadi lebih sempit lagi sehingga mudah ditangani dan cepat diselesaikan. Aksi yang keempat adalah saya membentuk kelompok besti di masing-masing kelas. Kelompok besti ini adalah terdiri dari kelompok-kelompok belajar yang dipimpin oleh salah seorang ketua kelompok atau duta anti-bullying sekolah. Aksi ini saya lakukan untuk memperkecil lagi permasalahan-permasalahan yang dihadapi sehingga nanti kelompok besti di dalam satu kelas ini bisa menyepakati aturan dalam kelompoknya agar terhindar atau bebas dari kegiatan bullying di sekolah. Yang terakhir adalah saya membangun nilai dan komitmen bersama di SDN 3 Narmada. Kami siswa, guru, dan pegawai SDN 3 Narmada. Kami siswa, guru, dan pegawai SDN 3 Narmada. Satu, saling menghargai segala bentuk keberagaman antar siswa, guru dan pegawai. Dua, tidak akan melakukan kekerasan fisik maupun verbal kepada siswa, guru dan pegawai. Aksi ini saya lakukan agar warga sekolah mempunyai pedoman yang jelas dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari, baik itu di sekolah, di kelas, maupun di kelompok belajar di dalam kelas itu sendiri. Sehingga semua warga sekolah dalam lingkup SDN 3 Narmada mempunyai kedudukan yang sama, yang setara, tanpa dibeda-bedakan oleh status maupun tingkat sosial. Setelah saya melaksanakan 5 aksi tersebut, terdapat beberapa perubahan positif di sekolah saya sebagai bentuk hasil ataupun dampak dalam mewujudkan sekolah bebas bullying. Adapun hasilnya adalah 1. SDN 3 Narmada pada semester 1 tahun 2024-2025 sudah terbebas dari kasus perundungan atau bullying. 2. Nilai raport pendidikan SDN 3 Narmada mengalami peningkatan 4,71 poin atau 6,4%. Yang ketiga, TPPK dan Duta Anti Bullying SDN 3 Narmada sangat berperan signifikan dalam membantu mewujudkan sekolah bebas bullying. 4. Kelas anti bullying dan kelompok besti sangat berperan juga membantu mewujudkan sekolah bebas bullying. Yang kelima, kolaborasi dengan orang tua juga berperan sangat bagus hingga sekolah bisa bebas dari kasus bullying. Sedangkan dampaknya adalah pada guru, 1. Guru memiliki wawasan terbarukan tentang cara mencegah dan menangani kasus kekerasan di sekolah. Yang kedua, kesejahteraan psikologis guru meningkat. Dampak pada peserta didik. 1. Peserta didik dapat mengikuti segala kegiatan pembelajaran di sekolah dengan aman, nyaman, dan menyenangkan tanpa ada rasa khawatir, takut, maupun gelisah. Yang kedua, kesejahteraan psikologis peserta didik lebih terjamin. Kemudian dampak pada sekolah adalah 1. Sekolah bebas dari bullying. Yang kedua, proses pembelajaran dan hasil belajar peserta didik dapat meningkat dengan signifikan. Jadi kesimpulannya adalah 1. SDN 3 Narmada dapat mewujudkan sekolah bebas bullying dengan sangat baik pada semester 1 2024-2025. Yang kedua, SDN 3 Narmada dapat meningkatkan nilai raport pendidikannya pada tahun 2024 khususnya pada iklim keamanan satuan pendidikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran mempunyai peranan yang sangat penting dalam menciptakan iklim keamanan satuan pendidikan.